Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 15 Desember 2021 dengan judul Dia Mengundang Kita ke Perjamuan Kawin. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan Yesus sedang mengadakan percobaan pada pikiran manusia dengan menyatakan kemurahan dan anugerahnya yang berkelimpahan. Allah sedang mengadakan perubahan-perubahan yang begitu ajaib, sehingga setan dengan segala kemenangannya yang angkuh, dengan segala persekutuan kejahatannya, bersatu melawan Allah dan hukum-hukum perintahnya, berdiri memandang pikiran manusia itu sebagai benteng yang tidak dapat ditembus oleh cara pikir sesaat dan delusi milik setan. Bagi setan, manusia itu adalah misteri yang tidak bisa dipahami. Malaikat-malaikat Allah, serafim dan kerubim, kuasa-kuasa yang ditugaskan untuk bekerja sama dengan perwakilan-perwakilan manusia, memandang dengan keheranan dan sukacita bahwa manusia berdosa itu yang sebelumnya adalah anak-anak murka, oleh pengajarannya Kristus memperkembangkan karakter yang sesuai dengan ilahi, untuk menjadi putra-putri Allah yang memerankan hal penting dalam pekerjaan dan sukacita sorga. Kepada gerejanya Kristus telah memberikan perlengkapan yang cukup agar dia boleh menerima hasil kemuliaan yang besar dari mereka yang ditebusnya, miliknya yang telah dibayar. Gereja sedang dikaruniai dengan kebenaran Kristus. Itulah tempat perbendaharaannya, di mana kekayaan kemurahannya, kasihnya, anugerahnya harus terlihat penuh dan sempurna. Pernyataan dalam doa pengeteraannya bahwa kasih Bapa sama besarnya kepada kita seperti kepada dirinya, anak yang tunggal itu, dan bahwa kita akan beserta dengan dia di mana dia berada selamanya. Satu dengan Kristus dan Bapa adalah satu keheranan bagi warga sorga, dan itulah kesukaran besar mereka. Karunia Roh Sucinya kaya, penuh dan berkelimpahan haruslah menjadi bagian gerejanya, bagaikan suatu tembok api yang mengelilingi, dan kuasa neraka tidak akan berkuasa mengalahkannya. Dalam kesucian mereka yang tidak bernoda dan kesempurnaan yang tidak bercelah, Kristus memandang atas umatnya sebagai upah segala penderitaannya, penghinaannya, dan kasihnya, serta tambahan kemuliaannya Kristus, pusat utama dari mana memancar segala kemuliaan. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan dan juga semangat bagi kami untuk melakukan tugas pekerjaan sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami. Tuhan Yesus sedang mengadakan percobaan pada pikiran manusia dengan menyatakan kemurahan dan anugerahnya yang berkelimpahan.
Allah sedang mengadakan perubahan-perubahan yang begitu ajaib, sehingga setan dengan segala kemenangannya yang angkuh, dengan segala persekutuan kejahatannya, bersatu melawan Allah dan hukum-hukum pemerintahannya, berdiri memandang pikiran manusia itu sebagai benteng yang tidak dapat ditembus oleh cara pikir sesaat dan delusi milik setan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan dan mengatur roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan, dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Lindungi pelihara mereka, berikan kekuatan kesehatan, hikmat dan pengetahuan sorga dan sukacita di dalam pelayanan. Kami menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga juga Tuhan berikan kepada mereka. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, berikan sukacita kepada mereka, terlebih roh di dalam pelayanan, pekerjaan, dan tanggung jawab, agar biarlah semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.